Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa Syahida dengan nomor NIM 25308210008. Saya dari kelas 1A Program Studi Administrasi Bisnis. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dengan topik tentang pendapatan nasional. Dalam video ini kita akan membahas pendapatan nasional, bagaimana konsepnya, bagaimana kita menghitungnya, perbedaan antara GNP dan GDP, dan bagaimana pertumbuhannya di Indonesia. Mengapa penting? Karena mengerti pendapatan nasional membantu kita memahami bagaimana ekonomi suatu negara berjalan, bagaimana pendapatan warga negara dan perusahaan, serta bagaimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh ke kehidupan kita. Yang pertama, ada pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam periode tertentu atau biasanya 1 tahun. Data ini dipakai untuk mengukur kesejahteraan ekonomi negara, pertumbuhan ekonomi, standar hidup penduduk, dan perbandingan ekonomi antar negara. Komponen utama pendapatan nasional yang pertama, konsumsi rumah tangga, atau C, investasi, atau I, pengeluaran pemerintah, atau G, ekspor atau X, impor atau M. Faktor produksi yaitu sumber pendapatan utama atau tenaga kerja menerima upah, pemilik modal menerima bunga atau laba, dan sebagainya. Pendapatan dari luar negeri atau net factor income from abroad, pendapatan yang diterima penduduk atau perusahaan suatu negara dari aktivitas di luar negeri, dikurangi pendapatan faktor dari luar negeri yang dibayarkan kepada non-residen. Contoh kasus real di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS 2023, PDB atau GDP Indonesia 2023 mencapai 20.892 triliun, sedangkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05%. Artinya, selama 2023, Indonesia berhasil meningkatkan nilai produksi nasional hingga mendekati 21.000 triliun. Yang kedua, ada metode perhitungan pendapatan nasional. Ada 3 metode utama dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama, ada metode produksi atau output, yaitu menghitung nilai tambah atau value added di tiap sektor ekonomi, kemudian menjumlahkannya. Nilai tambah adalah selisih antara output sektor dengan input antar sektor atau intermediate goods. Rumusnya yaitu pendapatan nasional sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah kurung buka X kurangi M kurung tutup. Kasus realnya ada di Tiongkok atau Cina. Menurut National Bureau of Statistics of China, kontribusi sektor industri 2023, manufaktur menyumbang 27,4% dari total GDP. Total GDP Cina 2023 1,75 triliun US dolar. Ini menunjukkan ekonomi Cina sangat ditopang oleh sektor industri dan manufaktur. Yang kedua, ada metode pendapatan atau income. Menjumlahkan semua pendapatan, faktor produksi, upah atau tenaga kerja, sewa atau tanah, bunga atau modal, dan laba atau perusahaan. Rumusnya NI sama dengan W ditambah R ditambah I ditambah P. Contoh kasus realnya berada di Amerika Serikat. Menurut Bureau of Economic Analysis atau BEA 2023, pendapatan tenaga kerja atau wages dan salaries 10,1 triliun US dollar. Laba perusahaan corporate
profits mencapai 2,8 triliun US dollar. Ini menunjukkan dominasi pendapatan nasional Amerika Serikat berasal dari sektor tenaga kerja profesional. Yang ketiga ada metode pengeluaran atau expenditure approach, yaitu metode yang paling sering dipakai. Rumusnya ada Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah kurung buka X dikurangi M kurung tutup. Kasus realnya berada di Jepang. Data Statistical Bureau of Japan 2023, konsumsi atau C mencapai 52% dari GDP, investasi atau I mencapai 24%, pengeluaran pemerintah atau G mencapai 19%, next ekspor atau X kurangi M mencapai min 1% atau defisit ekspor. Dari sini terlihat Jepang sangat bergantung pada konsumsi domestik. Materi ketiga yaitu perbedaan GNP dengan GDP. GDP adalah nilai produksi di dalam wilayah negara, fokusnya kepada tempat, sedangkan GNP nilai pendapatan yang diterima warga negara, fokusnya kepada orangnya. Nah, perbedaannya GDP dengan GNP, GDP itu dihitung semua yang produksi di dalam negara termasuk perusahaan asing, sedangkan GNP dihitung pendapatan warga negara termasuk yang kerja di luar negeri. Karena GNI memasukkan pendapatan faktor dari luar, misalnya tenaga kerja Indonesia di luar negeri atau investasi luar negeri yang kembali, GNI per kapita menjadi ukuran penting untuk menunjukkan pendapatan warga Indonesia secara nasional, bukan hanya produk domestik. Politikus di Indonesia atau DPR bahkan mengusulkan agar GNI per kapita dijadikan indikator untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas, bukan hanya GDP, karena GNI per kapita mencerminkan pendapatan rata-rata warga. Contoh real di Indonesia, perusahaan asing atau FDI menurut BPS 2023, banyak perusahaan multinasional atau otomotif dan tambang yang beroperasi di Indonesia. Tentunya laba yang dihasilkan masuk ke GDP Indonesia, tetapi sebagian keuntungan dikirim ke negara asal atau tidak masuk ke GNP Indonesia. Misalnya, target GNI per kapita dalam RAPBN 2026 adalah 5.520 US dollar per kapita. Misalnya seperti itu. Yang keempat, ada materi pertumbuhan pendapatan nasional. Pertumbuhan pendapatan nasional diukur dari kenaikan GDP dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan yang pertama, kesejahteraan penduduk, yang kedua, produktivitas sektor usaha, yang ketiga, perdagangan internasional, yang keempat, stabilitas politik dan moneter. Rumusnya, pertumbuhan sama dengan GDP tahun ini dikurangi GDP tahun lalu dibagi dengan GDP tahun lalu. Pertumbuhan pendapatan nasional umumnya diukur dari persentase kenaikan GNI atau GDP tiap tahun. Pertumbuhan ini mencerminkan seberapa cepat ekonomi berkembang dan bagaimana pendapatan masyarakat bisa meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan pendapatan, yang pertama ada investasi atau modal, yang kedua ada pertumbuhan tenaga kerja dan produktivitas, yang ketiga ada teknologi, yang keempat ada ekspor impor, yang kelima ada kebijakan pemerintah atau stimulus, pajak, subsidi, yang keenam ada kondisi global atau resesi, permintaan ekspor, fluktuasi, dan komoditas.
Adapun contoh kasus real tambahan di Indonesia 2019 sampai 2023, tahun pertumbuhan GDP dan BPS 2019 mencapai 5,17%, 2020 mencapai 2,07%, pada saat pandemi 2021 mencapai 3,69%, 2022 mencapai 5,31%, 2023 mencapai 5,05%. Analisisnya, ekonomi Indonesia kuat di konsumsi domestik sehingga cepat pulih setelah pandemi. Adapun kesimpulannya, pendapatan nasional mengukur nilai produksi ekonomi dalam 1 tahun. Ada 3 metode, yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran. GDP fokus kepada wilayah, sedangkan GNP fokus kepada warga negara. Kasus real di negara Indonesia, Cina, Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok memberikan gambaran nyata bagaimana pendapatan nasional yang digunakan untuk menilai kesehatan ekonomi. Adapun kesimpulan dan ajakan dari saya, pengelolaan uang adalah keterampilan hidup yang penting. Mulailah dengan langkah kecil seperti membuat anggaran atau menyisihkan tabungan dan menikmati manfaatnya dalam jangka panjang. Sebelum penutupan, saya ada sedikit pantun. Tolong bilang cakep ya. Pagi hari minum kopi mocha sambil baca buku di ruang tamu. Terima kasih ilmu dari Pak Eka, bikin ekonomi jadi mudah kita pahami selalu. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengurangan dalam materi. Saya ucapkan terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.